Ya, topik Java yang selanjutnya adalah tentang sorting atau pengurutan. Nah, apa yang dimaksud dengan sorting atau pengurutan? Lalu apa metode sorting yang kita gunakan dalam praktek program Java? Serta bagaimana contoh sorting program Java akan kita pelajari hari ini. Nah, sorting. Sorting bisa didefinisikan sebagai suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Sorting yang kita terapkan menggunakan tipe data array agar pemahaman serta pengimplementasiannya lebih mudah. Ya, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang array, di mana array itu adalah suatu variabel yang terstruktur yang dapat menyimpan data lebih dari satu dengan tipe data yang sama. Nah, pada umumnya terdapat dua jenis pengurutan. Yang pertama adalah ascending, itu pengurutan secara naik. Yang kedua adalah descending, pengurutan secara menurun. Nah, contohnya ada suatu data acak, ada datanya 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Maka kalau itu diurutkan secara ascending, maka dia menjadi 2, 3, 8, 10, 15, 22. Kalau diurutkan secara descending, menjadi 22, 15, 10, 8, 3, 2. Nah, untuk melakukan proses pengurutan tersebut dapat digunakan berbagai macam atau cara metode. Metode pengurutan data dengan sorting itu banyak metodenya. Kira-kira dia seperti ini metodenya. Yang pertama itu ada bubble sort, ya, yang kedua ada insertion sort, yang ketiga selection sort, yang keempat heap sort, yang kelima merge sort, yang keenam quick sort. Namun yang kita pelajari untuk praktek kita dalam program Java itu kita hanya menggunakan bubble sort, mempraktekkan bubble sort dan insertion sort, ya. Nah, metode sorting yang pertama kita akan bahas yaitu metode bubble atau exchange sort. Ini istilah lainnya dari bubble sort, bisa juga disebut dengan exchange sort. Nah, apa yang dimaksud dengan metode bubble sort? Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling tidak efisien karena memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya, ya. Karena ini dia adalah metode pengurutan paling sederhana. Konsep dasar dari bubble sort ialah memindahkan elemen sekarang atau elemen yang terpilih dengan elemen yang di depannya atau berikutnya. Jika elemen itu lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka ditukar atau berpindah posisi. Nah, proses bubble sort itu ada dua, ya. Kalau dia mau secara pengurutannya itu secara ascending atau pengurutannya itu adalah menaik dari yang terkecil ke yang terbesar, maka dalam bubble sort perlu kita pahami adalah cara pengurutannya itu sebagai berikut. Data yang paling awal itu dibandingkan dengan data berikutnya. Jika ternyata lebih besar, ingat ya, lebih besar, maka data ditukar, ya. Mana data pertama dibandingkan dengan data kedua, kalau ternyata lebih besar, data pertama itu harus ditukar. Nah, jadi operator yang digunakan itu adalah tanda lebih besar. Kalau kita ingin menyajikan pengurutan data secara ascending. Nah, boleh juga dibalik dia. Kalau tadi kan data yang paling awal. Nah, untuk ascending boleh data yang paling akhir dibandingkan dengan data yang sebelumnya. Kalau tadi data awal dengan sesudahnya. Ini data yang terakhir dengan sebelumnya. Jika ternyata lebih kecil, maka operator yang digunakan ini adalah lebih kecil. Itu datanya ditukar, ya. Nah, itu dia cara atau proses kerja dari pengurutan bubble sort untuk menghasilkan pengurutan ascending. Nah, kalau dia mau descending bagaimana? Ya, tinggal kebalikannya saja. Kalau dia descending, maka data yang paling awal itu dibandingkan dengan data berikutnya. Jika ternyata lebih kecil, nah operatornya lebih kecil, maka data ditukar. Ya, perlu saya garis bawahi di sini adalah kalau dia ascending, data awal, ya, data yang paling awal dibandingkan data berikutnya, ya, data berikutnya berarti setelahnya, lalu simbol yang digunakan itu adalah lebih besar. Nah, lebih besar.
Boleh juga kalau kita mau pakai data yang paling akhir, berarti dari belakang dia diurutkan. Dari akhir, ini tentu data sebelumnya. Data sebelumnya, ya. Maka di sini digunakan simbol operatornya itu adalah lebih kecil. Kalau prosesnya sama, dia harus ditukar. Itu ascending. Kalau descending, ya itu data awal dibandingkan dengan data berikutnya, namun operator yang digunakan adalah lebih kecil. Kembali dengan simbol lebih kecil. Nah, kalau dia dari data paling akhir mau dibandingkan data yang paling akhir, maka itu dibandingkan dengan data sebelumnya. Simbol operator yang digunakan, perbandingan yang digunakan adalah tanda atau simbol lebih kecil. Tadi dia lebih kecil, maka ini lebih besar. Ya, tinggal dibalik-balik saja dia. Ya, lalu kita masuklah ke penjelasannya. Ini udah ada penjelasan gambarnya. Kenapa dia dikatakan bubble sort? Boleh kalian lihat dari gambar itu ada bubble. Bubble itu artinya gelembung-gelembung. Maksudnya adalah membandingkan elemen data yang pertama dengan elemen data berikutnya. Lalu lakukan pengujian. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Data dipindah sesuai dengan pengurutan data yang diinginkan. Apakah ascending atau descending? Nah, penjelasannya bisa sebagai berikut. Silakan diperhatikan, diikuti supaya lebih paham tentang bagaimana secara teori pengurutan bubble sort. Oke ya. Contoh penjelasan bubble sort. Diketahui suatu array dengan nama arraynya adalah nilai memiliki data 3, 5, 2, 9, 1, 6. Data tidak terurut ini ya. Akan diurutkan secara ascending. Secara ascending menaik, berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita sudah paham langkahnya ini, maka pastilah kita mudah untuk memahami kode programnya. Nah, jadi kita menggunakan iterasi. Iterasi itu maksudnya adalah perulangan. Nah, untuk perulangan pertama atau iterasi pertama, kita bandingkan. Kita mau datanya mengurut secara ascending. Nah, jadi bisa kita lihat tadi kembali. Yang kita bandingkan adalah kita menggunakan elemen data awal, ya, data awal dengan elemen data selanjutnya. Maka kita lihat, bandingkan nilai indeks array yang 0, apakah lebih besar? Ingat, kita menggunakan simbol lebih besar karena kita mau menghasilkan pengurutan ascending dengan nilai indeks yang bertambah. Nah, indeks ke-1, indeks 0 dengan indeks 1. Nah, jadi dalam array di Java, indeks itu diawali dari 0. Jadi indeks 0 itu yang mana datanya? Indeks 0 tentu adalah si 3. Indeks 1 adalah si 5. Indeks 2, indeks 3, indeks 4, dan indeks 5. Nah, itulah yang kita bandingkan. Nah, maka yang pertama adalah bandingkan nilai indeks 0 dengan nilai indeks 1. Di mana nilainya itu adalah si 3. Apakah 3 lebih besar dari 5? Tidak, maka posisi data tetap. Tetap dari mana? Dari awalnya. Awalnya adalah urutannya itu adalah 352916. Maka karena datanya tetap, ya tidak berubah. Tetap dia 352916. Maka masuk ke indeks yang berikutnya. Indeks yang berikutnya yang dibandingkan itu adalah 1 dan 2. Nah, 1 dan 2. Indeks 1 dan 2 itu adalah angka 5 dan angka 2. Apakah 5 lebih besar dari 2? Ya. Nah, ya. Jawabannya iya, maka posisi data ditukar. Ingat, posisi data ditukar itu maksudnya begini. Yang pertama, si 5 itu posisinya ada di posisi indeks 1. Si 2 adalah di posisi indeks 2. Ya. Nah, setelah ditukar, maka posisinya menjadi si 2 menjadi posisi indeks 1. Si 5 berubah menjadi posisi indeks 2. Maka urutannya menjadi 3, 2, 5, 9, 1, 6. Kenapa dipindah? Karena tadi aturannya adalah kalau dia data yang dibandingkan dengan data yang setelahnya itu lebih besar, maka dia harus dipindah atau ditukar. Nah, begitu dia. Ya. Maka yang berikutnya, indeks kedua, apakah lebih besar dengan indeks yang ketiga atau apakah 5 lebih besar dari 9? Tidak, maka posisinya tetap. Posisi tetap dari data yang terakhir. Data terakhir kita itu adalah si
32596, maka dia tetap. Lalu masuk ke indeks berikutnya, apakah indeks 3 dengan lebih besar dari indeks 4 atau apakah 9 lebih besar dari 1? Iya, maka posisi data ditukar menjadi 32519. Nah, antara 9 dan 1 sudah bertukar menjadi 19. Oke, berikutnya adalah apakah indeks keempat lebih besar dari indeks kelima atau itu sama dengan apakah 9 lebih besar dari 6? Jawabnya adalah ya. 9 lebih besar dari 6, maka posisi data ditukar menjadi 325169. Jadi 9-nya dipindah ke paling akhir. Namun kalau disimpulkan untuk iterasi pertama, perulangan pertama sampai dengan indeks yang terakhir dia dibandingkan, datanya ini belum terurut. Kita bisa lihat 325169. Data belum terurut secara ascending. Nah, kalau belum terurut, maka lanjutlah dia ke iterasi kedua, perulangan kedua. Prosesnya sama. Bandingkan dia indeks, setiap indeks masing-masing. Indeks 0 bandingkan dengan indeks 1 itu sama dengan membandingkan apakah 3 lebih besar dari 2? Ya. Jawabannya iya, maka posisi data ditukar, dia menjadi berubah 235169. Nah, di posisi yang baru ini bandingkan lagi, apakah indeks 1 lebih besar dari indeks kedua, itu sama dengan apakah membandingkan 3 lebih besar dari 5? Tidak, maka posisi tetap. Lalu, indeks 2 bandingkan dengan indeks 3, apakah 5 lebih besar dari 1? Ya, maka posisinya ditukar, maka dia ini menjadi 231569. Lalu indeks 3 bandingkan dengan indeks 4, apakah 5 lebih besar dari 6? Tidak, maka posisinya tetap. Yang terakhir indeks 4 bandingkan dengan indeks 5, apakah 6 lebih besar dari 9? Tidak, maka posisi tetap. Data belum terurut secara ascending. Kita masuk ke iterasi yang ketiga, sampai dia terurut. Kita lihat ya. Indeks 0 bandingkan dengan indeks 1, apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak, posisi tetap. Indeks 1 bandingkan dengan indeks 2, apakah 3 lebih besar dari 1? Iya, maka posisinya ditukar menjadi 213569. Ya. Lalu, indeks 2 bandingkan dengan indeks 3, itu apakah 3 lebih besar dari 5? Tidak, posisinya tetap. Indeks 3 bandingkan dengan indeks 4, apakah 5 lebih besar dari 6? Tidak, maka posisi tetap. Indeks 4 bandingkan dengan indeks 5, apakah 6 lebih besar dari 9? Juga tidak, maka posisinya tetap. Namun belum terurut 213569. Masuklah ke iterasi yang keempat. Iterasi yang keempat, ya, itu sama prosesnya, bandingkan indeks 0 dengan 1, itu artinya bandingkan 2 dengan 1. Apakah 2 lebih besar dari 1? Ya, maka posisi ditukar, dia menjadi 123569. Lalu indeks 1 dengan indeks 2. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak, posisinya tetap. Lalu indeks 2 dengan indeks 3. Apakah 3 lebih besar dari 5? Tidak, maka posisi tetap. Indeks 3 dengan indeks 4. Apakah 5 lebih besar dari 6? Tidak, maka posisi tetap. Indeks 4 dengan indeks 5, apakah 6 lebih besar dari 9? Tidak, maka posisi tetap. Kita lihat, ternyata datanya sudah berurut. Ya, 1, 2, 3, 5, 6, berarti datanya bisa terurut itu pada iterasi yang keempat atau perulangan yang keempat. Ya. Nah, ini dia program bubble sortnya, silahkan kalian ketikkan. Sudah saya ketikkan pada program Java. Kita akan buktikan programnya ini apakah sesuai dengan teori dari penjelasan pengurutan metode bubble sort. Ya, saya buka program Java-nya. Untuk program bubble sort, ya, bubble sort sudah ada. Ya, kalian tinggal ketikkan saja dari materi. Saya sudah bagi dia sesuai dengan bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada deklarasi array, deklarasi dengan data array dan tampilkan data array acak. Ini dia. Nah, ini menampilkan. Lalu proses pengurutan bubble sort. Nah, di sini prosesnya tadi. Nah, yang mana dia fungsi membandingkan tadi? Nah, ini perulangannya supaya dia bisa
dalam iterasi itu tadi perulangan, ya, membandingkan setiap data itu kan harus dengan perulangan, maka menggunakan perintah perulangan. Nah, inilah dia fungsi membandingkan tadi. If array A itu adalah indeks yang pertama, perulangan yang pertama. Nah, di sini saya menggunakan simbol lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti datanya itu adalah nanti mau diurutkan secara descending. Kalau lebih besar, datanya mau diurutkan secara ascending. Kita akan lihat nanti hasilnya dengan mengubah simbol atau operator lebih besar dan lebih kecil. Array B. Array B ini adalah indeks yang mau dibandingkan untuk atau indeks yang sebelumnya atau berikutnya. Lalu proses memindahkannya sebagai berikut. Nah, ini memindahkan dia, tukar posisi. Ada variabel temporary sementara, ada variabel array-nya sendiri. Ya. Ibarat kalau mau memindahkan, ada contoh ya, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, memindahkan data itu tanpa harus data itu hilang atau rusak. Misalnya ada air dalam ember, dua buah ember air, satu ember biru isinya air, ember merah isinya minyak. Bagaimana cara memindahkan airnya yang di ember merah menjadi ke ember biru yang ada minyak tadi? Nah, tentu kita harus cara memindahkannya yang paling logis itu adalah kita menyiapkan wadah atau ember lainnya, ember ketiga. Ya, contoh misalnya kita pindahkan dulu ember merah yang berisi air ke ember yang ketiga, maka ember merah sudah kosong. Lalu ember merah tadi kita isi dari ember biru yang berisi minyak ke ember merah. Lalu ember 3 tadi yang sudah berisi air, kita pindahkan kembali dia ke ember biru yang tadinya dia berisi minyak. Nah, itu proses pemindahan tadi. Secara logisnya begitu. Dalam pemrograman kita buat juga seperti itu. Kita siapkan satu variabel yang kosong yang akan menampung data yang akan dipindahkan. Seperti itu. Karena kalau memindahkan langsung itu nggak mungkin. Bagaimana caranya? Kalau tidak ada penampungnya. Bayangkanlah kalau ada minyak di ember merah atau air di ember merah, minyak di ember biru mau dipindahkan. Tentu dia nanti jadi bergabung minyak dan airnya. Nah, tanpa bergabung dia, maka ditambahkan satu wadah atau tempat penyimpanan tambahannya. Nah, itu maksud penjelasan pemindahan data tadi ke variabel penampung lainnya. Ya, nah, ini dia proses untuk tampilkan data array berurutan. Biasa ya. Nah, kalau sudah kita jalankan, Ctrl F11, kita lihat dulu datanya yang acak tadi. Data acak yang dideklarasikan itu adalah datanya 352916. Ini dia masih acak. Kita akan mengurutkan secara descending. Kenapa descending? Karena simbolnya di sini digunakan adalah operator lebih kecil. Ya, kita jalankan Ctrl F11, maka kita lihat datanya yang acak tadi 35291 dan 6 diurutkan menjadi 965321. Berarti dia secara descending. Nah, ini dia simbol tadi. Kalau kita ganti gimana? Kalau kita ganti maka hasilnya berubah secara ascending. Misalnya kita ganti menjadi lebih besar. Ya, lebih besar. Lalu kita jalankan Ctrl F11, ya. Maka datanya yang diurutkan itu menjadi, kita lihat, oke, 123569. Nah, jadi hanya di situ saja perbedaannya. Sesuai dengan penjelasan tadi di materi, kalau kita ingin secara ascending, kalau dari awal mau dibandingkan, maka gunakan simbol lebih besar. Kalau kita mau buat dia secara descending, maka dia itu harus membuat simbol lebih kecil. Ya, nah, ini dia untuk program bubble sort. Silakan diperhatikan penjelasannya dan perhatikan kode-kode programnya supaya tidak salah mengerjakannya. Nah, lihat saja dari bahan materi, lalu langsung praktekkan pada program Java kalian masing-masing. Oke, berikutnya adalah metode yang kedua, itu adalah insertion sort atau metode penyisipan. Nah, insertion sort itu adalah algoritma pengurutan atau sorting dengan membandingkan dua elemen data pertama. Ya, dua elemen data pertama, lalu mengurutkannya. Setelah itu
baru kemudian mengecek apakah elemen data berikutnya satu-satu. Nah, berarti 2 dulu dibandingkan, lalu diurutkan, lalu 2 ini dibandingkan ke data yang berikutnya. Data dicek satu persatu mulai dari yang kedua sampai dengan yang terakhir. Nah, jadi insertion sort atau metode penyisipan, kalau kita ilustrasikan ini ibarat dia adalah permainan kartu, ya, kartu joker, ya. Nah, biasanya kalau kita mau mengurutkan, misalnya kita pegang 10 buah kartu, lalu dia masih acak urutannya, nah, kita mengurutkannya itu tinggal menyisip-nyisipkannya saja. Kemana dia yang paling kecil kah? Apakah kita mengurutkannya secara ascending, maka yang paling kecil kita urutkan dia di sebelah kiri, lanjut ke sebelah kanan. Kalau dia misalnya lebih besar, berarti yang besarnya di sebelah kiri, lanjut langsung ke terus sebelah kanan yang lebih kecil. Nah, itu dia maksudnya menyisip, ya. Nah, cara pengurutan dalam insertion sort. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya. Membandingkan 2 elemen data pertama dan mengurutkannya. Nah, 2 elemen data pertama. Mengambil 1 elemen data berikutnya dan membandingkan dengan 2 elemen. Berarti ada 3 elemen. 2 yang pertama dibandingkan dengan 1 elemen berikutnya dibandingkan. Namun diurutkan dulu. Nah, silakan kalian perhatikan di sini sudah ada gambar, ya, penjelasan tentang insertion sort. Kita lihat ada data array-nya itu 857193, belum terurut, ya. Lalu kita akan bandingkan. Perbandingan yang pertama itu adalah membandingkan angka 8 dengan angka 5. Ya, kita gunakan ascending, berarti lebih besar. Apakah 8 lebih besar dari 5? Ya, maka dipindah posisinya menjadi 58. Setelah itu 58 ini, dua-dua ini akan dibandingkan dengan si 7. Ya. Nah, 587 ini dibandingkan si 5 dan 8 dibandingkan dengan si angka 7. Nah, tentu kalau kita ingin membandingkannya, ya kita lihat posisinya. Tentu dia ada di posisi tengah jadinya. Bukan di posisi sebelah kiri si 5 atau sebelah kanan si 8. Supaya dia berurutan langsung, maka dia posisinya 5, 7, 8. Nah, data yang sudah berurut ini, bandingkan lagi dengan data yang selanjutnya akan dibandingkan, yaitu data angka 1. Tentu kalau 1, ketika dia diurutkan, maka dia akan dimasukkan di data paling awal, menjadi data 1578. Bandingkan yang 9, maka dia menjadi 15789. Bandingkan dengan 3, maka 3 itu dimasukkan di antara 1 dan 5, menjadi 135789. Nah, itulah metode pengurutan insertion, menyisip dari data yang sudah ada, sudah dibandingkan, sudah terurut dia. Oke. Nah, bagaimana program insertion? Ini juga sudah ada, tentu berbeda ya. Cara atau langkahnya saja sudah berbeda, maka programnya pun juga sudah berbeda penyelesaiannya. Nah, di sini sudah ada bagaimana membandingkan 2 ya dengan data berikutnya. Oke, programnya sudah ada, tinggal kalian masukkan ke program Java kalian, ya. Ini untuk dia insertion sort, proses pengurutan insertion sort, tentu dengan perulangan juga, ya. Nah, ini dia prosesnya, proses pengurutan insertion sort, berbeda dengan bubble sort tadi, ya. Tidak ada data yang lebih besar dengan data berikutnya, tapi dia adalah 2 data dengan satu data yang mau dibandingkan. Nah, ini ada simbol dan ya, dan berarti ada 2 yang dibandingkan. Oke, lalu bagaimana menampilkannya sebagai berikut. Ya, kalau sudah, kita coba jalankan dengan data array yang sama ya, 352916 data array-nya. Ya, lalu kita akan mengurutkannya secara kita lihat hasilnya dengan menggunakan insertion sort. Hasilnya menjadi descending, secara descending. 352916 menjadi 965321. Oke, ini dia sudah untuk program pengurutan data secara descending dengan metode insertion sort. Ya. Nah, jadi
Kalau di program nggak nampak dia berpindah-pindahnya, tapi kita harus pahami secara teori cara kerja dari metode insertion sort ya seperti yang sudah ada dalam materi. Kalau hasilnya sama saja, mau itu metode bubble sort, mau itu metode insertion sort, ya sama saja, dia hanya menampilkan hasilnya saja. Tapi secara komputasi, bagaimana program itu bekerja dalam komputer, dia seperti yang penjelasan di dalam materi. Baik itu metode bubble sort, baik itu metode insertion sort. Ya. Nah, ini dia contoh dari programnya. Silakan kalian pahami dulu penjelasannya untuk yang namanya pengurutan atau sorting. Ini dulu topik kita tentang sorting. Silahkan diulang-ulangi, tetap semangat belajarnya sampai paham. Pahami dulu secara teori bagaimana pengurutan itu bekerja, lalu nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan kode program yang sudah ada pada materi. Tetap semangat belajar. Terima kasih.